Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Pramaisela, NPM 2212011087. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Peran Etika Profesi Hukum dalam Menanggulangi Malapraktik dan Korupsi di Lingkungan Peradilan. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SHM Hum. Latar belakang dari makalah ini yaitu korupsi telah menjadi masalah kritis di Indonesia selama bertahun-tahun. Meskipun pemerintah dan lembaga penegak hukum telah mengambil berbagai tindakan, korupsi tetap menjadi tantangan utama yang menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan politik negara. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, tantangan yang muncul dalam implementasinya, serta upaya penanggulangan praktik dalam korupsi. Masalah korupsi selalu menarik perhatian karena menyangkut berbagai aspek penting. Yang pertama, korupsi ialah penyalahgunaan uang negara atau aset negara yang seharusnya digunakan sesuai dengan keinginan masyarakat atau ketentuan yang ditetapkan. Jika melibatkan harta pribadi, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan umum, seperti pencurian, penipuan, ataupun perampokan dan dapat dihukum berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Namun, korupsi ialah kejahatan luar biasa yang memerlukan penegakan khusus melalui pengadilan khusus dengan hakim yang memiliki keahlian khusus serta hukuman yang berat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang ialah perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bila mana mempertimbangkan undang-undang ini, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi harus digolongkan sebagai kejahatan yang memerlukan pendekatan luar biasa untuk memberantas tindakan pidana korupsi. Klarifikasi undang-undang ini juga menekankan perlunya penerapan tindakan korupsi seperti sistem pembuktian terbalik yang meletakkan beban pembuktian ketidakbersalahan mereka kepada pihak terdakwa. Korupsi sudah dikatakan sebagai penyakit sosial yang berpotensi menghancurkan suatu negara jika tidak ditangani dan ditindaklanjuti. Setelah tindak pidana korupsi berhasil diberantas melalui penegakan hukum yang tegas, tugas negara dan masyarakat selanjutnya ialah membangun budaya anti korupsi melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat, dan pendidikan dalam keluarga. Menuntut para koruptor ialah tugas yang sulit, tetapi menciptakan masyarakat yang bebas korupsi ialah tugas yang menantang. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil yaitu: pertama, bagaimana etika profesi hukum itu dapat diterapkan secara efektif untuk mencegah malapraktik dan korupsi di lingkungan peradilan. Lalu yang kedua, bagaimana dampak dari penerapan etika profesi hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem di peradilan. Masuk pada pembahasan, yang pertama adalah peranan etika dalam profesi. Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perilaku seseorang, sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika senantiasa memberikan contoh yang baik, sementara moral selalu memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang saling mengetahui tentang apakah perilaku dalam pengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesi atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka orang awam dapat menilai hal itu. Ini berarti kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Hubungan etika dengan profesi, khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi saksama. Menurut Sumaryono, sebagaimana dikutip di buku Abdul Qadir Muhammad, menyebutkan 5 masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, yaitu beberapa masalah profesi hukum itu antara lain: yang pertama, kualitas pengetahuan profesional hukum. Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini sudah menjadi tujuan pendidikan tinggi di bidang hukum. Menurut ketentuan pasal 1 Keputusan Mendikbud nomor 17
Permendikbud-O-1992 tentang kurikulum nasional bidang hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang menguasai hukum di Indonesia, mampu menganalisa hukum dan masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Lalu menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, lalu mengenal dan peka akan masalah keadilan dalam sosial. Lalu yang kedua, dampak penerapan etika profesi terhadap masyarakat. Etika dan profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan terhadap perilaku individu, demikian halnya dengan hukum. Etika dalam konteks profesi merupakan bagian integral dari budaya. Profesi menuntut agar perilaku manusia selaras dengan norma hukum yang berlaku, sementara itu, profesi juga berfokus pada aspek batin individu yang berada di luar kehendak batiniah yang baik. Dapat kita lihat bahwa hukum dan etika profesi memiliki tujuan sosial yang serupa, yaitu mendorong individu untuk bertindak baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma ini akan dikenakan sanksi. Dengan adanya sanksi dalam etika profesi, etika tersebut menjadi berlaku bagi anggota kelompok fungsional tertentu ataupun anggota suatu profesi. Sanksi hukum tidak hanya diterapkan kepada setiap individu dalam suatu wilayah tertentu, tetapi juga berlaku untuk seluruh warga negara atau masyarakat. Masyarakat Indonesia mengharapkan terwujudnya suatu negara hukum yang baik. Indikator disebut negara hukum yang baik adalah dengan menyelenggarakan peradilan yang berkeadilan pada ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, dibutuhkan penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum yang berkeadilan. Penegak hukum ini memiliki fungsi setara dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan pada aturan perundang-undangan agar tidak saling bersinggungan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, setiap aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dijalankan secara optimal dan adil. Sebagai penegak hukum, aparat harus memiliki kualitas sumber daya manusia dan keprofesionalan yang baik agar dapat mewadahi dan merealisasikan tuntutan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, kewibawaan aparat penegak hukum dapat meningkat, yang dapat membuat kepercayaan masyarakat itu juga meningkat. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu etika profesi dalam konteks profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi. Etika profesi memberikan pedoman bagi pengemban profesi untuk melaksanakan tugas mereka dengan mempertimbangkan kepentingan klien dan masyarakat serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Korupsi dan pelanggaran etika dapat merugikan masyarakat dan profesi itu sendiri. Oleh karena itu, kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi sangat penting untuk menjaga martabat profesi dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang. Nah, selain itu, nilai-nilai moral seperti kejujuran, otentisitas, tanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral merupakan dasar yang mendasari integritas profesional dalam menjalankan tugasnya. Kendala dalam profesi hukum seperti kualitas pengetahuan dan pendidikan hukum harus diatasi untuk memastikan pelayanan hukum yang berkualitas. Etika profesi dan penegakan hukum saling berkaitan erat dalam menciptakan keadilan sosial. Dalam praktiknya, etika profesi dapat menciptakan budaya hukum yang positif dan meningkatkan kualitas penegak hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.